Penghakiman terakhir diambil dari bacaan Matius 25 ayat 31 sampai 46. Menurut saya, perikop ini sangat penting karena dapat menentukan nasib kita dalam keabadian atau kekekalan dalam masa mendatang nanti. Pada ayat ke-40 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan pada ayat 45 dan 46 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Yang menjadi kriteria Yesus supaya kita dapat masuk ke dalam kerajaan Allah Bapanya adalah perbuatan-perbuatan belas kasih kita kepada sesama, terutama mereka yang kecil, miskin, lemah, difabel, dan tersingkir. Kenapa bisa begitu? 1. Karena Yesus mengidentikan dirinya dalam diri orang-orang kecil tersebut. 2. Karena Yesus adalah Sang Raja kerahiman dan belas kasih sendiri, yang sangat mengasihi orang-orang miskin. Hal ini dapat dibuktikan dengan teladan Bunda Teresa dari Kalkuta, yang karena ketekunannya menyembah Yesus dalam sakramen Maha Kudus, dia diberi rahmat untuk mampu melihat Yesus dalam diri orang miskin dan penderita kusta. Alhasil, berdirilah misionaris cinta kasih yang masih kita kenal berdiri dan berkembang hingga sekarang. Maka dari itu, kita sebagai pengikut Kristus harus mengikuti teladan Yesus dengan lebih berempati dan peduli terhadap sesama kita yang kecil, miskin, lemah, difabel, dan tersingkir. Dengan tangan yang melayani dan hati yang mengasihi, sebagai ungkapan kasih kita kepada Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Terutama pada masa pandemi ini, kita dapat melaksanakan ajaran Kristus dengan membantu orang-orang di sekitar kita yang terdampak oleh pandemi ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya.